Halo, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa kembali di channel YouTube saya. Sepertinya saya sudah cukup lama absen dari memposting video di channel YouTube saya. Karena 1 bulan terakhir ini ada kesibukan lain. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan kembali pada hal-hal yang terkait dengan akademisi. Dan tentunya kaitannya dengan bagaimana menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mengulas salah satu buku yang saya terbitkan bersama Prof. Setiabudi, salah satu guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini teman-teman bisa dapatkan buku ini di Tokopedia. Nah, mungkin sebenarnya buku ini cukup kompleks bagaimana membahas menulis artikel ilmiah dan sampai bagaimana tips-tips mempublikasikannya pada jurnal-jurnal internasional bereputasi seperti Scopus atau Web of Science atau WOS. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana struktur susunan penulis dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi di sini di halaman 67 ini membahas khusus bagaimana identitas seorang penulis pada artikel ilmiah. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang penulis atau susunan penulis dalam artikel ilmiah itu sebenarnya sangat kompleks sekali. Jadi bahkan bagi rekan-rekan dosen di perguruan tinggi itu juga akan berdampak pada besaran KUM yang akan dinilai dalam jabatan fungsional seorang dosen. Nah, pada pembahasan ini saya akan mencoba mengaitkan antara syarat teoritis susunan penulis artikel ilmiah dan mengelingkan pada regulasi yang kita gunakan pada usulan jabatan fungsional seorang dosen. Nah, teman-teman sekalian, kenapa susunan penulis artikel ilmiah itu sangat penting? Karena ketika artikel teman-teman sekalian berhasil publish dan ingin merevisi susunan penulisnya, itu sangat sulit sekali. Karena sebagaimana kita ketahui, paper yang berhasil publish itu akan mendapatkan DOI atau Digital Object Identifier, sehingga ketika sudah muncul nomor DOI-nya itu sulit sekali untuk merubahnya. Pengalaman saya suatu saat pernah publish di salah satu jurnal internasional, sudah berhasil publish, kemudian ada pergantian susunan karena ada kesepakatan yang berubah. Kemudian saya komunikasikan kepada editor, ternyata memang tidak bisa berubah karena alasan teknis yang seperti saya sampaikan tadi sudah mendapatkan number DOI-nya sehingga sulit untuk merubahnya. Oleh karenanya, teman-teman dalam langkah awal ini perlu sekali memahami bagaimana susunan penulis pada artikel ilmiah. Pada umumnya teman-teman, susunan penulis pada artikel ilmiah itu kita sering mengenalnya penulis pertama, ada corresponding author, ada co-author. Nah, masing-masing ini memiliki peran yang berbeda. Dan bahkan dalam perhitungan jabatan fungsional seorang dosen itu juga bebannya atau penilaiannya itu berbeda-beda. Jadi dalam satu paper bisa jadi paper tersebut ditulis oleh seorang penulis, artinya sebagai penulis tunggal. Tapi di satu sisi dalam kondisi tertentu juga bisa dalam satu paper ditulis oleh dua penulis atau bahkan lebih. Masing-masing punya peran yang berbeda yang kita kenal tadi seperti penulis pertama, corresponding author atau co-author. Nah, penulis pertama ini biasanya memiliki tanggung jawab penuh dalam penulisan artikel ilmiah. Baru kemudian berjenjang ke penulis kedua dan penulis berikutnya. Bisa jadi dalam satu kondisi tertentu, satu paper dia ditulis oleh penulis pertama dan sekaligus merangkap sebagai corresponding author. Corresponding author ini adalah seseorang penulis yang bertugas mensubmit kemudian sampai pada proses review dan berkomunikasi dengan editor dan reviewer hingga berhasil publish. Dan salah satu karakteristiknya adalah di satu paper tersebut ada alamat emailnya. Nah, biasanya kalau ada alamat emailnya, disitulah letak corresponding author. Dalam banyak jurnal ilmiah, kalau di luar negeri memang satu paper itu cukup mencantumkan satu alamat email saja sebagai corresponding author. Tapi di Indonesia saya menemui masih banyak sekali jurnal-jurnal nasional yang mencantumkan semua alamat emailnya, semua penulis 1, 2, 3 atau bahkan lebih. Nah, ini kan membingungkan, ini corresponding authornya siapa? Nah, dalam kaidah penulisan artikel ilmiah internasional itu
Ya tadi cukup satu saja, mencantumkan alamat emailnya. Nah, sebenarnya di buku ini juga membahas bahwa hal-hal yang perlu teman-teman pahami dalam susunan penulis dalam artikel ilmiah. Menurut APA atau American Psychological Association tahun 2011 itu memberikan saran yang jelas tentang pencantuman penulis dalam artikel ilmiah. Nah, di sini disebutkan ada 4 poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, urutan nama penulis untuk sebuah artikel harus mencerminkan kontribusi ilmiahnya dan profesionalitasnya sebagai penulis. Artinya bukan sembarang suka-suka saja kita mencantumkan siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, tapi diurutkan berdasarkan kontribusinya. Kedua, aturan umumnya adalah bahwa nama yang memberikan kontribusi terbesar itu harus didahulukan, harus berada pada urutan yang pertama dan berikutnya diteruskan pada penulis yang lainnya. Lalu pada poin 3, menurut ini tidak dibenarkan hanya menuliskan posisi institusionalnya sendiri sebagai ketua tim peneliti dan tidak menyertakan nama lembaga atau afiliasi dari penulis lainnya. Nah, makanya dalam banyak jurnal atau artikel ilmiah pada jurnal internasional, teman-teman akademisi diminta untuk mencantumkan afiliasinya. Nah, poin terakhir, seorang mahasiswa harus terdaftar sebagai penulis pertama pada setiap penulisan artikel yang dikembangkan dari hasil skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya mahasiswa, kira-kira hak saya dalam penulisan artikel ilmiah di posisi urutan penulis keberapa? Kalau menurut apa, ini harus dicantumkan sebagai penulis pertama. Selanjutnya bisa ditulis pembimbing dosen atau promotor dan kopromotornya. Jadi ini menurut syarat teoritisnya seperti itu. Kemudian teman-teman, kalau kita kaitkan dengan regulasi jabatan fungsional angka kredit dosen. Nah, ini di pedoman operasional jabatan fungsional seorang dosen tahun 2019 yang terakhir, itu menyebutkan bahwa kalau dalam satu paper ada penulisnya tunggal saja, maka kumnya 100% milik penulis tunggal tersebut. Nah, dalam kondisi kedua, jika dalam satu paper terdiri dari 2 penulis, yang pertama sebagai penulis pertama sekaligus sebagai corresponding author, yang kedua penulis kedua sebagai penulis kedua, maka pembagian angka kreditnya yang 60% untuk penulis pertama sekaligus sebagai corresponding author, dan sisanya 40% diperuntukkan untuk penulis kedua. Nah, kondisi yang ketiga teman-teman, jika dalam satu paper terdiri dari 2 penulis, di mana salah satu penulis berperan sebagai penulis pertama dan penulis kedua berperan sebagai penulis kedua sekaligus sebagai corresponding author, maka pembagian angka kreditnya ini 50-50, 50%. Nah, kondisi yang ketiga, jika dalam satu paper terdiri dari 2 penulis atau lebih, atau 3 penulis atau lebih, maka pembagiannya penulis pertama mendapatkan 60% jika dia sekaligus sebagai corresponding author, dan sisanya sebanyak 40% itu dibagi-bagi ke banyaknya jumlah penulis yang sisanya tadi. Tapi jika salah satu penulis sebagai penulis pertama tapi bukan corresponding author, corresponding authornya berada pada penulis kedua, maka pembagiannya yang penulis pertama mendapatkan 40%, yang penulis kedua sekaligus sebagai corresponding author mendapatkan 40%, sisanya 20% dibagi pada sisa penulis yang ada dalam satu paper tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, sangat penting sekali memahami dan mendudukan masing-masing penulis berdasarkan kontribusinya dan perannya dalam penelitian atau pengembangan penulisan artikel ilmiah yang akan teman-teman publikasikan. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, dalam pedoman angka kredit dosen disebutkan bahwa seseorang yang berperan sebagai corresponding author maka harus dibuktikan dengan bukti submit, proses review, hingga publish. Intinya bukti komunikasi antara seorang corresponding author bersama editor dan reviewernya. Ini harus disertakan dalam usulan jabatan fungsional
dosen bagi teman-teman sekalian. Jadi itu teman-teman terkait susunan penulis pada artikel ilmiah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di buku ini dan dapatkan di Tokopedia. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.